Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Julian Juliano Lukas Pasal 5. Saya mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh dosen Ibu Hartati, STMCS. Jadi di sini saya berdua teman saya, yaitu Laude Muhammad Ramadhani. Kita akan menjelaskan tentang penerapan algoritma searching BFS untuk penelusuran suara pada Wikipedia. BFS ini itu singkatan dari Bird First Search. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang algoritma ini terlebih dahulu. Algoritma Bird First Search adalah algoritma pencarian melebar yang dilakukan dengan mengunjungi suatu simpul atau node. Node yang pertama terlebih dahulu, sebelum mengunjungi node-node pada level n+1. Setelah itu, kelebihan dari algoritma ini sendiri, dia dapat menemukan solusi sebagai jalur terpendek dan menemukan solusi minimum apabila ada lebih dari satu solusi. Algoritma ini dia nggak bakalan menemui jalan buntunya. Nah, kekurangannya sendiri, jadi algoritma ini tuh dia membutuhkan banyak sekali memori. Memori ini digunakan untuk menyimpan semua simpul dalam satu pohon. Algoritma BFS adalah teknik umum yang digunakan untuk melakukan transversal pada graf prosedur algoritma. Transversal pada graf. Prosedur algoritma BFS adalah sebagai berikut. Yang pertama, transversal dimulai dari simpul V. Yang kedua, kunjungi semua simpul V. Selanjutnya, kunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul V terlebih dahulu. Kemudian, baru kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi. Demikian seterusnya. Yang barusan saya jelaskan yaitu penjelasan tentang algoritma ini sendiri. Kita akan lanjut ke cara kerja algoritma ini. Dalam algoritma BFS, simpul anak yang telah dikunjungi disimpan dalam antrian. Antrian ini digunakan untuk mengacu simpul-simpul yang bertetangga dengan yang akan dikunjungi. Kemudian sesuai urutan pengantrian untuk memperjelas cara kerja algoritma BFS beserta antrian yang digunakan. Berikut langkah-langkahnya. Cara kerja algoritma BFS yaitu pertama, masukkan simpul ujung ke dalam sebuah antrian. Setelah itu, ambil simpul dari awal antrian. Jangan lupa lakukan pengecekan apakah simpul awal merupakan solusi. Jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Nah, jika simpul bukan merupakan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut. Apabila semua simpul sudah dicek dan antriannya kosong, pencarian selesai dengan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Setelah itu pencarian diulang dari simpul awal antrian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Laude Muhammad Ramadhani. Silahkan.
Terima kasih Julian atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Ramadhani. NIM saya 19112912. Jadi dalam program ini kita menggunakan bahasa Python. Dan untuk inspirasinya kami menggunakan mengerjakan project ini, kita terinspirasi dari film Iron Man. Di mana film Iron Man itu mempunyai komputer canggih atau program canggih yang bernama Jarvis, yang dimana untuk membuatnya juga membutuhkan kecerdasan tingkat tinggi. Jadi kita di sini membuat program yang terinspirasi dari Jarvis, di mana Jarvis ini bisa melakukan perintah dari Iron Man atau Tony Stark. Kita masuk aja ke dalam codingannya. Yang pertama di sini ada import speech recognition. Nah, di sini untuk menangkap suara. Jadi dalam project ini perintahnya hanya bisa menggunakan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia tidak bisa. Selanjutnya import pyttsx3 untuk menangkap pesan suara dan mengubahnya menjadi teks. Selanjutnya ada import datetime untuk menampilkan waktu real time, di mana menangkap waktu yang ada di device sekarang, waktu yang sekarang di device. Selanjutnya import Wikipedia untuk searching di Wikipedia. Jadi searchingnya menggunakan Wikipedia, tidak menggunakan Google Chrome, hanya Wikipedia aja. Dan setiap akhir perintah kita harus menggunakan kata in Wikipedia. Selanjutnya di sini adalah deklarasi variabel. Saya proses untuk mengenali suara, ini adalah codingannya berikut. Untuk kecepatan bacanya juga, codingannya. Untuk jenis suara, di sini 0 male atau laki-laki. Dan 1 untuk female, itu perempuan. Berikut ada codingannya. Dan di sini kita menggunakan suara perempuan, jadi di sini kita isi 1, itu female. Selanjutnya deklarasi untuk berbicara, berikut ada codingannya. Untuk deklarasi waktu real time, jadi perintah menjalankan real time, di mana waktu 0 sampai jam 2, di bawah jam 12, jadi Jarvis akan ngomong hello good morning. Kalau jam 12 sampai di bawah jam 18, Jarvis akan ngomong hello good afternoon. Selain itu ada hello good evening. Di sini untuk menjalankan perintah yang diucapkan, ada codingannya. Jadi yang di sini kan ada voice mendengarkan. Jadi dimana kalau kita ingin memerintah Jarvis, kita harus tunggu tulisan mendengarkan. Nah, baru kita perintah atau nanya apapun. Selanjutnya, nah di sini sebenarnya project ini kita ingin menambahkan playing musik atau pemutar musik, tapi nggak lanjut. Codingan selanjutnya menjalankan codingan untuk real time. Nah, di sini untuk Jarvis, jadi dimana kalau kita nanya waktu berapa, waktu sekarang, Jarvis akan kasih tahu waktu sekarang pada device yang kita gunakan sekarang. Selanjutnya melakukan searching dari Wikipedia. Nah, ini ada codingannya. Nah, di sini baris 87 ada talk not any instruction. Jadi dimana jika kita terlalu lama untuk berbicara atau tidak memberikan perintah, akan keluar output not any instruction. Jadi kita harus cepat berikan perintah. Selanjutnya ada mendengarkan sniper atau menangkap suara dan mengubahnya dalam bentuk teks di terminal. Codingan selanjutnya kecepatan baca, ini juga tadi udah ada di atas. Nah, ini juga ada di atas. Jenis suara 0 yaitu laki-laki atau male, 1 untuk female atau perempuan, dan kita menggunakan suara perempuan, itu kita isi 1 female. Jadi kita langsung aja menjalankan programnya.
Hello, good afternoon, Ode and Julian. I am Mona from Indonesia. What do you want? Who is Soekarno in Wikipedia? Searching Wikipedia. Sukarno born Koes no Sosrodoharjo, Javanese, KSN, June 6, 1901 June 21, 1970, was an Indonesian statesman, orator, revolutionary, and nationalist who was the first president of Indonesia, serving from 1945 to 1967. Jadi sekian dari proyek kami, presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.